Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Anak-anak, bergabung lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Rian Aryan. Pada hari ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materi. Materi kita pada hari ini adalah Bahasa Indonesia tema 2 KD 3.4 dan 4.4 Persatuan dalam Perbedaan. Tujuan pembelajaran kita adalah menggali dan memaparkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana secara lisan, tulis, dan visual, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. A. Menggali informasi penting dari buku sejarah. Informasi teks dapat digali dengan cara membaca keseluruhan teks dengan cermat, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Informasi juga dapat diuraikan dengan membuat daftar pertanyaan. Apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, kapan. Apa saja fungsi kata tanya ini? Mari kita lihat. Apalah itu digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai satu hal atau benda. Contohnya, apa yang kamu bawa? Jawabnya bisa buku, bisa apapun ya. Mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan. Mengapa kamu tidak masuk pada hari ini? Alasannya apa? Bisa karena sakit, karena ada keperluan, dan sebagainya. Bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan. Bagaimana kamu membuat kue tersebut? Nah, caranya bagaimana, prosesnya bagaimana. Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kapan kamu lahir? Jawabnya pasti misalnya 20 Januari 1983 atau sebagainya. Di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Di mana rumah kamu? Nah, siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Siapa orang tua itu? Siapa yang memakai baju putih, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Memaparkan informasi penting tentang teks sejarah. Informasi penting teks dapat disampaikan dengan membuat daftar pertanyaan dan menyajikannya melalui peta pikiran seperti berikut. Contohnya, peristiwa Sumpah Pemuda dapat kita buat seperti ini. Kapan peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, dengan kalimat-kalimat tanya seperti ini bisa kita gali informasi penting dari sebuah teks sejarah. C. Mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Informasi diperoleh dari beragam teks, baik tulis, lisan, ataupun visual, dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya: A. Memahami isi teks secara keseluruhan. B. Mencatat ide pokok setiap paragraf dalam teks. C. Menulis pernyataan berdasarkan ide pokok menggunakan bahasa sendiri. Apa sih ide pokok itu? Oke, kita akan bahas tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Jadi perhatikan anak-anak, kalimat utama itu bukan kalimat pertama. Jadi kalimat utama itu bisa di kalimat pertama, bisa juga di kalimat terakhir, atau bisa di kalimat pertama dan terakhir juga. Oke, kita lanjut. 5 cara menemukan ide pokok. 1.
Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasa terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Oke, setelah mengetahui kelima langkah untuk menemukan ide pokok, kita akan langsung praktik ya. Coba perhatikan paragraf berikut. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Pada paragraf di atas, ide pokoknya adalah pada kalimat pertama, yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Kenapa? Kalau kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi mereka hanya sebagai penjelas dari kalimat utama atau kalimat yang berada di pertama tadi. Misalnya pada kalimat dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalimat ini mengacu pada kalimat utama. Tugas dari kalimat ini adalah memberikan alasan dari mengapa orang pensiun tidak perlu stres. Nah, jadi ide pokoknya tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Nah, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun tidak berarti tidak bekerja. Nah, ini hanya yang lain kalimat ini hanya menjelaskan dari kalimat pertama. Jadi kalimat atau ide pokoknya yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Oke, kita lihat. Sekarang kita coba contoh lainnya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Pada paragraf ini, ide pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Ada yang tahu kenapa? Ya, seperti yang bisa kita lihat di atas, kalimat lain dalam paragraf ini hanya menjelaskan penyakit-penyakitnya. Pada kalimat kedua, misalnya, kalimat tersebut berisi contoh dari penyakit yang ditimbulkan. Di sisi lain, kalimat terakhir menjelaskan penyebab dari munculnya penyakit tersebut. Nah, jadi ide pokoknya bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Nah, ini ide pokoknya, yang lain hanya menjelaskan penyakit apa saja. Terus selain itu berisi contoh-contoh penyakit yang ditimbulkan dan juga penyebab munculnya penyakit tersebut. Contoh soal ide pokok. Kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Spanyol. Kesatuan dan kekompakan itu pula yang membuat Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008. Kejuaraan itu berlangsung di Stadion Erzheppel, Vienna, Austria. Mereka bermain dengan penuh semangat kesatuan dan kekompakan. Pernyataan itu ditegaskan oleh Luis Aragonés, pelatih Spanyol, saat jumpa pers usai pertandingan. Mana ide pokok dari paragraf ini? Nah, ide pokoknya adalah yang B ya, kunci utama keberhasilan tim Spanyol. Nah, bukan juara Piala Dunia 2008 karena di sini Piala Eropa, juga bukan Piala Dunia 2008 ya. Jadi ide pokoknya kunci utama keberhasilan tim Spanyol. Di sini dijelaskan nih, kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Spanyol. Nah, yang lain ini, kalimat yang lain hanya menjelaskan dari kalimat yang pertama. Oke, kita saksikan video tentang pengertian kata baku dan tidak baku beserta contohnya. Disimak ya anak-anak.
Okelah, demikianlah anak-anak video tadi tentang kata baku dan tidak baku, juga tentang ciri-ciri kalimat efektif. Semoga kalian menyimaknya dan bisa lebih paham lagi ya. Oke anak-anak, selesai sudah materi kita di tema 2 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sumbernya dari buku SPS Erlangga. Sekian dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.